Haleluya, saya mau menyampaikan salam dari Bapak Gembala ya. Tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin, saudaraku. Nah, kita ada di tempat ini bersama-sama mengucap syukur seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak Dianto ya, untuk mengantarkan ya putranya yang akan berumah tangga, yang akan menikah. Amin, saudaraku. Supaya pernikahan mereka adalah pernikahan yang diberkati Tuhan. Ya. Pernikahan mereka supaya menjadi pernikahan yang menjadi berkat. Sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat hebat sebenarnya. Karena apa? Karena pernikahan itu rancangan Tuhan dari mulanya. Itu makanya Tuhan itu nggak main-main dengan pernikahan. Amin, saudaraku. Tuhan itu tidak main-main dengan perkawinan, karena itu berasal dari hati Tuhan. Itu rancangan Tuhan dari awalnya. Coba kita lihat Pak, Markus 10. Oh haleluya. Markus 10 ayat 16. Markus 10 ayat 6 sampai dengan 9. Kita baca bersama-sama. Kalau yang bawa Alkitab, kita baca bersama-sama dengan hati yang terbuka. Sudah dapat katakan amin? Markus 10 ayat 6 sampai dengan 9. 1, 2, 3. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ayat 7. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi apa? Menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan apa? Sekali lagi, melainkan satu. Ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh. Coba baca sekali lagi. Tidak boleh apa? Wow. Tidak boleh yang diceraikan oleh manusia. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, Tuhan mengingatkan begini loh, bahwa dari mulanya sejak awal penciptaan itu, penciptaan dunia ini, saudaraku sekalian, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka untuk berkeluarga, untuk menguasai bumi, untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Amin, saudaraku. Dan itu harus terjadi. Rencana Tuhan. Kenapa Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan mereka seturut segambar dengan rupa kita. Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan mereka laki-laki dan perempuan supaya mereka beranak cucu dan menguasai bumi dan bertambah banyak. Saudara, mengertikah bahwa Tuhan ingin bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dengan orang-orang yang dipenuhi dengan kebenaran Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Ya, itulah rancangan Tuhan. Sebab pada awal dunia, Tuhan mengatakan demikian, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Tuhan merancangkan yang namanya pernikahan. Tuhan merancangkan yang namanya, kalau kita bilang, perkawinan. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan tidak mau yang namanya pernikahan atau perkawinan itu dirusak. Dirusak oleh apapun juga. Tuhan tidak mau. Itu sebabnya Tuhan akan membela yang namanya pernikahan di hadapannya. Saudara, kenapa? Karena Tuhan mau supaya bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, kuasailah bumi. Artinya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat hidup manusia. Itu sebabnya Tuhan sangat serius dengan namanya pernikahan.
Pernikahan itu bukan barang yang main-main, bukan barang yang coba-coba, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ya, aku menikah sajalah. Kalau nanti sudah nggak suka, nanti aku akan mundur. Nanti ya, biarin aja, kena denda juga nggak apa-apa. Bukan begitu, saudaraku sekalian, amin. Pernikahan itu adalah isi hati Tuhan yang harus digenapi di muka bumi ini. Itu sebabnya Tuhan bilang, Tuhan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara perhatikan baik-baik, Tuhan sangat membenci yang namanya perceraian. Loh iya, Tuhan sangat benci. Coba kita lihat yuk, coba. Masa iya Pak Pendeta ini ngarang-ngarang aja kali. Ya. Maleakhi 2. Haleluya. Saya singkat saja Bapak Ibu ya, karena jam makannya sudah lewat. Maleakhi 2. Mohon bersabar, amin. Percayalah, sudah tersedia. Maleakhi 2. Ya. Ayat 13 sampai dengan 16. Ya, saya bacakan untuk kita. Sudah dapat katakan amin? Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Saudara perhatikan. Kalau Tuhan sudah memalingkan wajahnya, tidak berkenan, berarti Tuhan sudah menjadi lawan. Ya. 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. Istri apa? Coba lihat baik-baik. Saudara kalau belum ada pakai kacamata, coba dilihat pakai kacamata. Ya. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan oh, bukan istri muda rupanya, sama-sama rupanya kita paham. Takutnya ada yang salah sangka. Oh, Tuhan ternyata senang kepada istri muda, bukan begitu ya? Ya, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya apa? Engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab apa? Ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Janganlah berkhianat. Saudara, apa yang menyebabkan terjadinya perceraian? Apa? Saudara, pengkhianatan. Sama-sama katakan pengkhianatan. 1, 2, 3. Pengkhianatan. Mengkhianat cinta. Wis, ini cocok jadi lagu ini saudaraku sekalian. Ya, cocok jadi lagu dangdut Bapak Ibu. Ya. Ya, kalau ada Johnny Iskandar dulu bukan pengemis cinta, ini pengkhianat cinta. Ya. Ya. Allah membenci perceraian. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia, menyatukan mereka untuk apa? Untuk melahirkan keturunan ilahi. Untuk melahirkan keturunan ilahi. Artinya tahu nggak? Orang-orang yang takut akan Tuhan, keturunan yang menyembah Tuhan. Tuh. Itu sebabnya Tuhan sangat benci yang namanya perceraian. Kita sudah baca tadi kan? Sebab aku, kata Tuhan, membenci perceraian. Saudara, jangan main-main dengan pernikahan. Sekali melangkah dalam pernikahan, jangan pernah berkhianat. Ini firman Tuhan sudah katakan, jaga dirimu dan jangan berkhianat.
Tapi bagaimana caranya, Pak? Begitu banyak godaan. Belum dari Facebook saya, dari Instagram saya, apalagi dari TikTok, Pak. Kada tahan, yang lama-lama muncul lagi. Wajah orang yang waktu SMP saya senangi muncul lagi. Oh, elak-elak dunia. Ya, saudaraku. Muncul lagi. Bagaimana, Pak, mempertahankan itu semua? Tuhan bilang, jaga dirimu. Jaga diri. Firman Tuhan yang mengatakan, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dengan apa kita menjaga diri kita? Tidak ada yang lain, hanya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kalau saya tidak salah, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin, saudaraku. Tahu saudara orang muda? Pernah muda nggak Bapak Ibu? Masih. Gimana waktu muda itu? Masih muda. Ya, kalau lirik sana lirik sini, saudara lah yang tahu itu ya. Kada bisa cuma melirik satu orang. Liriknya itu, sampai menikah apa yang dilirik suaminya tuh diingat-ingatkan terus. Kau dulu melirik si Rina, kau dulu melirik si Tuti, diingatkan terus sampai puas, sampai suaminya tertunduk-tunduk, baru dia puas. Ya, bagaimana caranya kita menjaga hidup kita supaya tidak berkhianat? Satu-satunya hanya firman Tuhan. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Percayalah, 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 percayalah. Bagaimana supaya rumah tangga kita bersih? Hanya dengan firman. Amin, saudaraku. Rumah tangga itu nggak main-main loh. Itu makanya Tuhan bilang, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bersatu. Itu makanya yang Tuhan inginkan dari kesatuan itu adalah keturunan ilahi. Bukan hanya bersatu begitu, bukan. Rancangannya Tuhan itu jauh ke depan, keturunan ilahi. Tapi Pak, bagaimana caranya, Pak? Sudah terlanjur, ya datang sama Tuhan, bertobat. Amin. Amin. Hanya firman Tuhan yang bisa memulihkan kita dan memulihkan pernikahan kita, nggak ada. Itu makanya Tuhan sudah bilang-bilang, sudah wanti-wanti, ya. Jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Tuhan menentang orang yang tidak setia terhadap rumah tangganya. Tuhan menentang orang yang tidak setia dengan rumah tangganya. Makanya hati-hati dengan HP saudara. Ya, jangan simpan-simpan nomor yang pernah ada jejak masa lalu. Jangan, saudaraku. Dihapus cepat. Ya. Coba periksa nomornya. Nomor WA-nya. Ya. Jangan ada jejak masa lalu. Amin, saudaraku. Tuhan sangat memperhatikan, sangat menjunjung tinggi yang namanya pernikahan. Amin, saudaraku. Amin. Coba kita lihat Ibrani 13. Saya singkat saja, saudaraku sekalian. Sabar. Paling 2 jam lagi. Ini kan besok libur juga ya Pak Dianto ya. Ibrani 13. Sudah dapat Ibrani 13 ayat 4. Roh Kudus. Ibrani 13 ayat 4. Sudah dapat, katakan amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap apa? Dan janganlah kamu mencemarkan apa? Tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Perhatikan Bapak Ibu baik-baik. Ini memang agak lembut bahasa Indonesia kita ini, ya.
Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ya. Sebab orang sundal dan pezina akan dihukum Allah. Akan dihukum, akan dikutuk, akan terkutuk. Saudara, itulah sebabnya Tuhan berfirman melalui hambanya ini, penulis kitab Ibrani. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Saudara, kalau kita tidak menghormati perkawinan kita, kita tidak akan menghormati siapapun. Perhatikan itu baik-baik. Hanya sandiwara. Hendaklah kamu semua penuh hormat, menjunjung tinggi, arti Ibraninya, membuat nilai yang paling tinggi terhadap pernikahan, terhadap perkawinan. Membuat sesuatu itu, pernikahan itu adalah, kita harus menganggapnya sebagai barang yang paling berharga. Itu arti kata hormat itu di situ. Hendaklah kamu semua penuh hormat, menjunjung tinggi perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Saudara, kenapa orang bisa bercerai? Tempat tidurnya cemar. Ada yang lain di sampingnya. Ya. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah, akan dihukum Allah. Saudara, saya mau kasih tahu benar-benar ini. Tingkat perceraian sangat tinggi akhir-akhir ini muka bumi. Di dunia ini, orang menganggap rendah dengan pernikahan. Pernikahan seperti barang mainan. Makanya saya konseling mereka yang mau menikah ini. Jangan kamu bergaul sama orang yang menganggap rendah pernikahanmu. Jangan kamu bergaul dengan orang yang menganggap rendah pernikahan, perkawinan. Saya sudah tegaskan sama mereka, jangan macam-macam. Orang yang menganggap rendah perkawinan, saudaraku sekalian, tidak akan mungkin mendapat kebahagiaan. Karena sudah nyata-nyata melanggar janji, melanggar perintah Tuhan. Kenapa orang bercerai menurut statistik? Karena tadi kami sama-sama istri lihat, karena perselisihan yang tidak habis-habisnya. Kenapa bisa berselisih? Karena nggak mau melakukan perintah Tuhan, tidak mau melakukan bagiannya. Hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihlah istrinya. Kasih istrimu. Akhirnya apa yang terjadi? Suami menuntut istri, istri menuntut suami untuk melakukan firman Tuhan. Akhirnya nggak plok, berselisih terus. Tuh. Kenapa orang bercerai? Bilangnya nggak cocok karena yang berselisih terus. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak cocok karena kayaknya kita salah. Salah kita dulu menikah. Lebih baik kita bercerai saja. Karena hidup sama kamu seperti hidup di neraka. Waktu berjanji di hadapan Tuhan, aku akan setia sehidup semati. Dalam keadaan sakit, keadaan sehat, dalam suka maupun duka, aku akan setia kepada engkau, wahai kakanda, wahai dindaku. Dalam perjalanan kehidupan apa yang terjadi? Kita ternyata sudah habis jodoh. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, Tuhan membenci perceraian. Di dalam kekristenan tidak ada yang namanya perceraian. Tidak ada. Amin, saudaraku? Nggak ada. Sekali saudara melangkahkan kaki dalam pernikahan, lanjutkan terus. Tapi dia, Pak, tidak mengasihi saya. Ya, kenapa kamu mau menikah sama dia?
Tapi Pak, istri saya tidak menghormati saya. Ya kenapa kamu mau menikah sama dia? Kamu bela dia di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena suami yang gak bertobat, firman Tuhan yang bilang dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nanti baca kitab Efesus. Suami yang gak bertobat dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Masa iya Pak? Iya, aduh, saya kok bisa teringat ayat ini ya. Coba buka Efesus. Itu makanya Tuhan tidak mau ada kata cerai. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Oh bukan 1 Petrus. Saudaraku sekalian. 1 Petrus 3. Saya bacakan untuk kita. Nah, 1 Petrus 3 ya saudaraku sekalian ya. 1 Petrus 3 ya. Ayat 1 sampai 2. Saya bacakan demikian. Demikian juga kamu hai istri-istri apa? Tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan apa? Dimenangkan oleh apa? Kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Tuh saudara sekalian. Jadi nggak ada kata cerai. Kalau suami kita hidupnya tidak sesuai dengan firman, ya menangkan. Jangan saudara khotbahi dia, tidak akan masuk, percaya aja. Siapa kamu? Lebih hebat dari dosen saya dulu. Wah. Dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Itu firman Tuhan yang sudah catat. Saudara jangan balik-balik firman Tuhan. Walaupun katanya wanita itu tukang ngomong, tidak bisa. Menangkan oleh kelakuan. Amen. Tapi suami, kata firman Tuhan, yang tidak menghormati istrinya, doanya juga nggak dijawab Tuhan. Mau dia banting tulang, banting apa, banting itu, banting pintu, ya, banting semuanya. Perhatikan baik-baik. Tidak akan diperhatikan Tuhan doanya. Itu sudah firman Tuhan yang katakan, saudaraku sekalian. Itu sebabnya Tuhan bilang, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Memangnya hamba Tuhan, ya Tuhan memberkati main persatukan itu melalui hambanya, itu memangnya main-main? Enggak, saudaraku sekalian. Di dalam nama Tuhan dipersatukan. Itu makanya sangat penting. Apa yang dikehendaki Tuhan dari persatuan itu, dari kesatuan itu, keturunan ilahi, supaya generasi kita adalah generasi yang perkasa. Itu janji Tuhan. Amin, saudara. Itu yang dimau Tuhan dari kesatuan itu. Ayat terakhir saudaraku sekalian sebelum saya tutup. Haleluya. Mazmur 112. Tuhan berfirman supaya kita menghormati perkawinan kita. Amin. Amin. Hormati, kata firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 4 tadi. Semua orang harus menghormati perkawinan. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama yuk. Ini ayat terakhir saudaraku sekalian. Kecuali kalau muncul lagi di pikiran saya ya. Ya. Mazmur 12 ayat 1 sampai 3. 1 2 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya.
kebajikannya tetap untuk selamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Anak cucunya akan perkasa di bumi bagi orang yang takut akan Tuhan. Apa artinya orang yang takut akan Tuhan? Ya, suka kepada segala perintah Tuhan, menghormati Tuhan, melaksanakan perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Angkatan, kalau terjemahan lainnya generasi. Terjemahan bahasa Inggrisnya generasi. Generasi orang yang menikah itu, yang takut akan Tuhan itu, anak-anaknya, generasinya adalah generasi yang diberkati Tuhan. Itu berbicara tentang angkatan, saudara, keturunan kita, buyut kita. Semuanya, semua yang di bawah kita, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita menghormati yang namanya perkawinan. Itu sebabnya, saudara, jangan anggap remeh pasanganmu. Mulai hari ini di rumahmu, lihat wajah istrimu waktu tidur, lihat wajah suamimu, walaupun dia ngorok sampai 1 RT umpamanya kedengaran, perhatikan wajah suamimu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kalau perlu kau sambil menangis pun gak apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk suamiku ini. Selama ini aku hanya lihat kekurangannya saja, hanya lihat dompetnya saja. Tetapi sekarang aku udah dengar firman-Mu Tuhan, bahwa kalau aku menghormati pernikahanku, maka Engkau akan memberkati. Nanti suami-suami juga lihat istrinya waktu tidur, ya, walaupun mulutnya agak terbuka, perhatikan, ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk istriku ini. Jangan ingat-ingat yang lama-lama lagi, amin. Jangan ingat, jangan bilang waktu lihat wajahnya, dasar ini dulu senangnya sama si Upil, sama si Upik, ya. Jangan bilang begitu. Amin, saudaraku. Hormati pernikahan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya, orang tuanya, dan bersatu dengan istrinya. Artinya apa? Tuhan mempersatukan mereka untuk membangun generasi. Untuk membangun generasi loh. Jadi saudara, jangan memandang pernikahan saudara hanya diri saudara saja. Tuhan menentang orang yang tidak menghormati pernikahan. Jangan sampai kita tidak menghormati pernikahan kita. Makanya, tapi Pak, bagaimana? Kami sudah terlanjur begini. Bertobat, datang sama Tuhan, amin. Firman Tuhan bilang, kalau kamu mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil, sehingga Ia akan menyucikan engkau dari segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Dia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Hati-hati dengan hidup kita, hati-hati dengan pernikahan kita. Amin, saudaraku. Tuhan gak main-main, itu rancangan Tuhan. Karena Tuhan mau kita, ya, menghasilkan generasi ilahi, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang memuji dan menyembah Tuhan, generasi ilahi. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya pernikahan bukan hal yang coba-coba. Pernikahan bukan hal yang sementara. Pernikahan itu adalah hal yang kekal. Kita sedang membangun generasi, Bapak Ibu, percaya. Makanya kita bekerja keras supaya rumah tangga kita adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita merenungkan dan berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak kita.
dengan penuh air mata. Supaya apa? Supaya generasiku Tuhan, anak-anakku, mereka menghasilkan juga generasi yang takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Perlengkapi diri saudara. Kalau saudara mau menikah, perlengkapi diri saudara dengan firman Tuhan itu. Amin. Kalau mau menikah, perlengkapi dirinya. Amin. Kalau tidak mau menikah lagi, layani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu telah disampaikan.